Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pre-processing citra untuk mendeteksi defect pada media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita masuk ke agenda, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. 1. Rifki Hanif Pratama. 2. Matahari Bila Pancar. 3. Adinda Rizka Safitri. 4. Andromeda Triasta. 5. A. Muhammad Abiasya. 6. Pancaran Ratna Mustika. Kami beranggotakan 6 orang dari program studi informatika yang bersama-sama menyusun penelitian ini. Setiap anggota memiliki peran yang penting dalam penelitian, mulai dari studi literatur, pengumpulan data, hingga analisis hasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan agenda presentasi yang akan kami sampaikan. Bab 1 ada pendahuluan, kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2, studi literatur, kita akan membahas teori, analisis studi literatur, dan tools yang kita gunakan. Bab 3, metodologi penelitian, kita akan membahas langkah-langkah penelitian, data gambar yang kita gunakan. Bab 4, ada hasil eksperimen, dan dengan ditutup bab 5, ada kesimpulan. Mari kita mulai dengan bab 1, pendahuluan. Kecerdasan buatan, terutama deep learning, membawa dampak besar di berbagai sektor, seperti hiburan dan keamanan. Salah satu inovasi kontroversialnya adalah deepfake, yaitu teknik manipulasi visual dan audio yang mampu menciptakan identitas palsu yang menyerupai aslinya. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan metode deteksi yang andal untuk mencegah penyebaran konten deepfake. Beberapa teknik seperti Gaussian process dan bilateral filtering sudah dikembangkan. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi deteksi di media sosial guna melindungi privasi dan mencegah penyebaran informasi palsu. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu 1. Bagaimana efektivitas metode pemrosesan citra seperti Gaussian process, median filtering, ekualisasi histogram, lab liken edge detection, dan bilateral filtering dalam mendeteksi konten deepfake di media sosial. Kedua, apa saja parameter utama yang mempengaruhi akurasi deteksi deepfake dengan menggunakan metode-metode tersebut. Ketiga, bagaimana metode-metode ini dapat dikombinasikan untuk menghasilkan sistem deteksi yang lebih efisien dan andal. Tujuan kami dalam penelitian ini untuk menganalisa keandalan dari beberapa metode dalam mendeteksi deepfake. Parameter-parameter yang mempengaruhi keberhasilan metode deepfake, dan yang terakhir untuk mengembangkan peningkatan efektivitas dalam mendeteksi deepfake. 2. Studi literatur. Teknologi deepfake adalah teknologi yang dapat menggambarkan konten palsu yang dihasilkan dan merupakan gabungan dari deep learning dan fake. Agar mendeteksi deepfake, kami menggunakan 5 metode, yaitu pertama metode Gaussian, yang kedua adalah metode median, dan yang ketiga adalah metode ekualisasi histogram, dan yang keempat adalah metode deteksi tepi Laplacian, dan yang terakhir, yang kelima adalah metode penyaringan bilateral. Penelitian ini didasarkan pada 3 studi literatur utama. Studi pertama membahas gambar yang tidak relevan di bidang medis, menggunakan 7 metode tertentu untuk menghilangkan noise dan mempermudah pertimbangan jenis paru-paru bagi pekerja medis. Studi kedua membahas intensitas heterogen di bidang kedokteran gigi, dengan metode deteksi tepi dan 4 turunannya untuk meningkatkan visibilitas dan akurasi dalam memisahkan struktur gigi dari latar belakangnya. Studi yang terakhir membahas penurunan kualitas gambar akibat noise menggunakan 4 metode utama untuk mengevaluasi keefisienan dari masing-masing metode. Berikutnya tools-tools yang kami gunakan. Yang pertama Google Colab, yang kedua Google Drive, yang ketiga Google Scholar, yang keempat Google Image, yang kelima Google Documents, yang keenam Google Spreadsheet, yang ketujuh Canva, dan yang terakhir YouTube. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, input image dan pengujian metode. Yang kelima, analisis hasil.
Yang terakhir ada hasil final pengujian. Berikut adalah gambar yang kami gunakan, yang terdiri dari 1 gambar original dan 9 kami temukan di internet. Bab 4. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa resolusi citra sangat berpengaruh pada efektivitas deteksi deepfake. Metode pemrosesan memiliki efek beragam pada akurasi deteksi tergantung pada kondisi seperti pencahayaan, resolusi, dan noise pada gambar. Bab 5. Kesimpulan. Setiap metode preprocessing memiliki keunggulan dalam mendukung deteksi defect dengan memperjelas atau menyesuaikan karakteristik gambar. Gaussian blur 5x5 dan penyaringan bilateral menghaluskan gambar dengan mengurangi detail yang mengganggu. Sedangkan median filter 3x3 mempertajam area tertentu tanpa menambah noise yang berlebihan. Ekualisasi histogram efektif dalam mencerahkan dan menambah kontras untuk menyorot detail, terutama pada wajah. Deteksi tepi Laplacian menonjolkan garis tepi untuk mengidentifikasi manipulasi di sekitar kontur objek, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari beberapa metode dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi deteksi defect. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.